hisapan minyak itu berkurang, jadi bisa menyebabkan seperti tekor begitu, memperlancar sirkulasi solar masuk ke injeksi begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bengkel Yudabwana Channel. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, amin. Oke bosku, selamat sore menjelang maghrib untuk semuanya. Hari ini saya mau mengecek kondisi mesin Ford Ranger 2,5. Mobil ini mobil yang lalu yang kita servis ya. Ini yang sulit hidupnya, kita cek, kita periksa, ternyata dinamo starternya yang bermasalah. Kita lihat dulu bos. Setelah 2 minggu kita lakukan servis ya, 2 minggu atau 3 minggu untuk mobil ini. Kali ini datang lagi, pemilik mobilnya mengeluhkan pada oli mesinnya yang berkurang sangat banyak. Jadi ini datang, kita cek lagi. Di sini yang kita lakukan, kita pengecekan selang udara yang dari turbo ke intake. Ini sangat banyak sekali oli begitu. Ya memang untuk oli mesinnya ini sempat berkurang sangat banyak sekali. Dicolok itu sempat nggak ada teman-teman ya. Tidak dapat begitu. Sama dengan Ford Ranger yang 2,5 tahun 2010 yang kita ganti cartridge-nya. Untuk kasusnya ini sama dengan yang Ford Ranger 2,5 tahun 2010. Ini kehabisan oli. Jadi ini datang dan kita cek. Di sini untuk selang udaranya yang dari turbo sudah kita buka, lalu coolernya. Lah ini teman-teman, ini kita buka ya. Ini seperti ini. Ini oli segar. Jadi untuk turbonya menurut saya mengalami kebocoran. Ya istilahnya sirkulasi oli teman-teman ya. Yang dari turbo itu menuju intake itu sangat lancar sekali. Udara dan oli itu beriringan masuk ke intake. Jadi menurut saya untuk turbonya ini sama persis dengan Ford Ranger yang 2,5 tahun 2010. Kalau yang lalu kita ganti cartridge-nya. Kalau ini menurut saya begitu juga ya. Masalahnya kita belum dapat untuk kitnya. Di sini yang kita lakukan pemeriksaan pada mesin ini ya. Ini datang, kita colok olinya, ternyata tidak ada. Memang betul untuk mesinnya agak ngobos. Ya menurut saya tidak hanya dari mesin saja, dikarenakan turbo mengalami kebocoran, sangat lancar sekali sirkulasi oli, bisa menyebabkan oli mesin berkurang sangat banyak. Jadi di sini untuk turbonya mau kita buka dulu dan kita lihat nanti di bawah. Semangat terus bos. Kita buka dulu turbonya. Nah di sini untuk selang olinya, selang airnya yang ke turbo sudah kita buka dan juga bautnya ya, 1 buah. Lanjut kita lepas untuk turbonya. Nah seperti ini teman-teman ya. Ini untuk turbonya sudah kita lepas. Lalu untuk selang-selangnya jangan lupa teman-teman, kita cuci, kita bersihkan. Dan coolernya ya, ini kita cuci juga supaya bersih. Oke, untuk turbonya kita buka dan kita carikan untuk cartridge-nya. Kita lanjut dulu bos. Kita lanjut pagi hari. Selamat pagi bosku semua. Di sini untuk turbonya sudah kita bongkar. Nah seperti ini ya, sama persis dengan Ford Ranger yang dari petapan yang lalu. Kita ganti separuh untuk cartridge-nya. Masalahnya kita tidak menemukan ya, sulit mencari kit dari turbonya. Jadi kita ganti cartridge-nya. Di sini untuk cartridge-nya sudah kita siapkan. Ini sudah kita beli ya. Ini saya belinya bareng dengan mengambil blok canternya.
Ini sudah kita beli. Nah, seperti ini, bos. Langsung kita pasang untuk catriknya. Ayo, pasang, Le. Kita lanjut dulu, bos. Masangnya sangat mudah, tinggal masang baut tutupnya itu ya, baut kelilingnya begitu, dan kita pasang lagi ke mesinnya. Kita lanjut, ini untuk turbonya sudah mulai kita pasang, teman-teman. Kita pasang bautnya, selang-selangnya pastikan terpasang dengan baik. Lalu kita lanjutkan masang coolernya dan selang-selangnya. Kita lanjut dulu. Nanti setelah terpasang turbonya, kita pantau untuk kondisi mesin ini masih makan oli sangat parah atau tidak begitu. Ya, masalahnya untuk olinya kini kering ya. Kita ukur di stik olinya ini sudah tidak kena lagi. Kita lanjut dulu. Setelah kita pastikan aman untuk selang-selangnya dan untuk celah klepnya ya, pastikan bagus saat penyetelannya. Untuk ukurannya ini kita buat 25 dan 30 untuk celah klepnya. Ini sudah kita lakukan, sudah kita setel dan bisa dicek kembali, teman-teman. Untuk murnya ya, pastikan sudah terkunci semua, jangan sampai ada yang terlupa. Lanjut kita pasang kembali untuk tutup klepnya atau tutup dieselnya. Nah, di sini masih kita lem, teman-teman. Kita bantu dengan lem ya. Kita lanjut memasang tutup klepnya dan memasang bautnya, lalu kita kunci. Ya, mohon maaf teman-teman ya, untuk mesin ini tidak kelihatan untuk pengetesan awalnya begitu. Ya, masalahnya di sini musim hujan. Jadi kalau di sini kalau hujan ya itu banyak petir, jadi kita tidak berani untuk merekam begitu. Jadi di saat hujan-hujan tadi kita melakukan kerja tidak bisa menyotingnya atau merekamnya begitu. Ya, nanti setelah ini kita coba kita gas. Masalahnya awalnya itu kalau digas tinggi tidak mau, seperti limit begitu ya. Ini nanti kita coba. Ini pakai tang ya. Nah, di sini sudah selesai. Sebelum kita hidupkan, kita cek kembali teman-teman, khususnya bagian minyaknya ya. Kalau ini minyaknya bagus, masalahnya yang lalu kita buka, kita ganti filternya ya. Lalu untuk filter cadangannya, untuk filter double-nya itu juga kita ganti. Ini untuk bagian minyak ini aman, bagus. Masalahnya untuk awalnya itu tidak mau digas tinggi teman-teman, seperti limit begitu ya, seperti minyak tekor. Padahal untuk minyak ini bagus. Setelah kita pastikan aman untuk keseluruhannya, sebelum kita hidupkan, kita cek kembali teman-teman untuk air radiatornya, lalu olinya ya, pastikan sudah terisi, sudah cukup, tidak ada yang bocor. Lanjut kita hidupkan, kita tes dulu. Untuk mesinnya sudah hidup.
untuk permasalahan juga pada di saat kita lepas ya, untuk selang udaranya ini yang ke intake ini ada terdengar suara seperti kebocoran kompresi. Ini sudah kita atasi bahwa celah klepnya ada yang bermasalah. Kalau misalkan sirkulasi oli sangat lancar, jangka lama masuk ke ruang bakar, bisa menyebabkan untuk klepnya bisa cepat aus untuk bagian klepnya. Jadi sempat naik ke atas dan menyebabkan tidak ada fray dari baut setelan begitu. Jadi untuk penyetelan klep juga harus rutin. Lah di sini untuk injeksi pumpnya ya, ini kita naikkan sedikit untuk pengapiannya atau nahpurnya. Kita dorong arah ke mesin sedikit saja. Dan juga dikarenakan kalau digas itu seperti limit, seperti minyak tekor, ya memang menurut saya untuk fat pumpnya ini bermasalah. Jadi kalau fat pumpnya ini bermasalah, otomatis untuk hisapan minyak itu berkurang. Jadi bisa menyebabkan seperti tekor begitu. Ini kita buat tambahan, kita pasang rotak untuk membantu sementara waktu. Sambil menunggu dan memastikan ya bahwa mesin ini makan oli sangat banyak atau tidak begitu. Jadi masih kita pantau. Sebelum kita hidupkan, kita cek kembali untuk keseluruhannya. Ya mohon maaf teman-teman ya, untuk videonya itu tidak ada di saat pengetesan hidup awal. Ya dikarenakan di sini musim hujan, banyak petir. Jadi saya takut untuk memvideonya begitu. Jadi ini sudah kita kerjakan, kita servis, kita hidupkan untuk mesinnya. Kalau kondisi mobilnya masih lumayan bagus teman-teman, cuman dikarenakan mobil ini untuk langsir ya, jadi ya seperti ini. Ada suara rotaknya itu ya, itu menyala. Ini kita bantu untuk sementara. Untuk mesinnya sudah hidup. Coba kita gas dulu. Wah, nggak kelihatan teman-teman ya. Kali ini sudah bisa digas agak tinggi teman-teman. Masalahnya untuk pumpnya sudah bermasalah ya, untuk bagian fat pumpnya atau pompanya begitu. Makanya kita buat untuk sementara waktu ini, kita pasang rotak. Kita matikan dulu mesinnya. Lah di sini sudah sama-sama kita coba teman-teman. Ini sudah kita starter ya, kita hidupkan dan kita coba gas, itu sudah bisa meraung untuk mesinnya. Kalau awalnya itu tidak mau teman-teman, seperti limit begitu ya. Jadi sudah saya cek, saya analisa, untuk permasalahannya memang dari fat pumpnya atau injeksinya. Jadi kita buat untuk sementara waktu ya. Ini kita pasang untuk
rotaknya atau pompa bantuannya untuk memperlancar sirkulasi solar masuk ke injeksi begitu. Ya memang bisa juga kita buka injeksinya, kita servis bisa juga. Ya berhubung untuk mesin ini ya, ini masih nanggung menurut saya, sambil kita menunggu kondisi mesin ini. Jadi kalau misalkan nanti masih habis juga olinya, ada beberapa hari ini mesin ini kita turunkan. Jadi untuk injeksinya juga kita servis sekalian. Ini kita pasang untuk sementara waktu. Lalu di sini setelah kita pasang turbonya, setelah kita hidupkan, pastikan tidak ada rembesan atau bocor. Ini semuanya sudah kita cek untuk airnya, olinya, dan solarnya. Ini sudah bagus semua ya. Ya masalahnya untuk mobil ini mau langsung tempur teman-teman. Ini mau dibawa ke kebun ya. Masalahnya kebunnya tidak dekat ke Siak begitu. Jadi dari sini ke Siak itu ya sekitar 2 jaman begitu. Jadi ini mau melanjutkan perjalanan untuk ke kebun dan melangsir sawit begitu. Ya sementara waktu berhubung mendesak, jadi kita tidak sempat untuk membuka injeksinya. Kita bantu dengan rotak seperti ini. Cara ini kita lakukan kalau kita mendadak ya, darurat, kita bisa bantu menggunakan rotak. Kita coba lagi. Alhamdulillah untuk perbaikan dari Ford Ranger-nya sementara waktu sudah selesai teman-teman. Ini kita masih berlanjut ya untuk Ford Ranger ini. Ya dikarenakan kondisi dan waktu ini kita tidak sempat untuk melanjutkan perbaikan pada injeksinya. Maka kita buat tambahan, kita pasang rotak untuk membantu sirkulasi solar ya yang masuk ke injeksi. Ini kita pasang rotak. Seperti ini bisa kita lakukan kalau misalkan kita darurat, bisa membantu teman-teman. Mudah-mudahan aman dan lancar, kita pantau terus. Terima kasih buat teman-teman yang mendukung channel ini. Mudah-mudahan cara sederhana ini bisa membantu dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih buat dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus bos. Terima kasih.